Halo, apa kabar? Saya Nico Omediongkere, VP Research and Analysis di PT Valbury Asia Futures. Welcome to Valbury News. Hari ini saya ingin menyampaikan laporan research terbaru kami mengenai Is King Dollar Due for a Correction, di mana kita akan melihat bersama-sama apakah kenaikan dolar belakangan ini akan segera berakhir atau tidak. Oke, seperti kita ketahui bersama, dolar AS sangat perkasa belakangan ini, tapi pertanyaan adalah apakah kenaikan dolar AS terhadap currency yang lain itu akan berlanjut atau tidak. Dan kita akan lihat dalam beberapa slide ke depannya cenderungnya seperti apa. Nah, kalau kita misalnya melihat slide ini, jelas sekali bahwa speculative net long positioning, artinya berapa orang yang punya posisi buy sekarang secara bersih itu mencapai record high belakangan ini, bahkan lebih dari 500 triliun rupiah kalau kita melihat di sini ya. Itu disebabkan terutama oleh euro dan Japanese yen yang banyak posisi short atau jual pada saat ini. Nah, kalau kita misalnya ibaratkan dolar Amerika Serikat pada saat ini, itu seperti kereta itu trennya, di mana dia melalui beberapa stasiun dan makin banyak penumpang yang menaikinya. Dan kalau kita melihat seperti ini, kita bisa membayangkan bahwa pada saat ini memang sangat-sangat overbought dan trennya ini sudah sangat-sangat jauh ya. Dan kalau kita melihat juga, kalau misalnya semua orang yang mau beli US dollar telah membelinya, ya pada akhirnya kita melihat bahwa mereka hanya bisa jual kembali gitu. Dan itu situasinya pada saat ini di pasar forex, di mana semua orang cenderung beralih ke US dollar, tetapi ada bahayanya juga. Bahayanya apa? Bahwa trennya pada akhirnya akan berbalik arah. Nah, sekarang kalau kita memikirkan alasannya kenapa sih begitu banyak orang cenderung ingin membeli US dollar. Nah, ada dua alasan utama kalau saya melihat gitu. Pertama, ada ekspektasi bahwa suku bunga di Amerika Serikat itu akan naik sekitar pertengahan tahun depannya. Dan juga kalau kita melihat secara komparatif perekonomian Amerika Serikat dan juga perekonomian Eropa dan Jepang itu perbedaannya sangat mencolok, boleh dikatakan, di mana Amerika itu masih bertumbuh cukup bagus belakangan ini, dan Eropa maupun Jepang itu cenderung mengalami resesi atau bahkan growth-nya yang sangat-sangat lambat. Jadi memang oleh karena itu mereka mengatakan kita cenderung berinvestasi di US dollar ketimbang misalnya euro dan Japanese yen. Nah, kalau kita melihat pada akhirnya apa yang terjadi adalah semacam currency battle, di mana euro dan Japanese yen itu melemah oleh karena tindakan dari bank sentral mereka itu sendiri. Nah, oleh karena itu juga US dollar index itu cenderung kuat. Nah, US dollar index itu perlu diketahui bahwa konstituen yang paling besar adalah euro sebesar 57,6% dan juga Japanese yen sebesar 13,60%. Artinya Japanese yen dan euro merupakan lebih dari 70% dari US dollar index. Jadi no wonder, tidak heran kalau misalnya US dollar index itu memang naik secara terus-menerus karena euro dan Japanese yen belakangan ini begitu lemah. Kalau kita misalnya melihat euro melemah dari sekitar 1,20 hingga sekitar 1,23 kemarin, dan juga kalau kita melihat Japanese yen datang dari sekitar 100 sampai kemarin sekitar 120. Jadi kita melihat kedua currency ini menyebabkan US dollar itu begitu kuat. Jadi bukan US dollar sendiri itu begitu bagus, namun kalau kita melihat euro dan Japanese yen justru menyebabkan dolar kelihatannya begitu kuat karena mereka melemah secara terus-menerus. Nah, kalau kita melihat slide berikutnya, saya juga sering menampilkan the COT report atau Commitment of Traders report. Ini sangat penting untuk melihat dua kategori trader yang sangat besar. Pertama ada the large speculators atau spekulator, dan juga ada commercial traders. Nah, commercial traders ini adalah the smart money atau uang pintar yang selalu benar dalam jangka menengah maupun panjang.
Jangka pendeknya sering kita akan melihat bahwa spekulator kelihatannya benar. Tetapi pada akhirnya trennya akan berbalik arah dan menguntungkan the smart money. Nah, apa yang kita lihat pada saat ini adalah luar biasa sebetulnya boleh dikatakan bahwa short position di commercial traders itu sebesar hampir 60.000 dan long position terhadap US dollar itu hanya 8.000. Jadi boleh dikatakan bahwa mereka itu lebih banyak jual 7 kali lipat ketimbang beli US dollar. Nah, kalau kita melihat spekulator tentunya itu sebaliknya ya, di mana mereka cenderung long atau beli ketimbang short atau jualnya. Nah, ini short position yang sebesar 7 kali lipat long position akan menyebabkan pada akhirnya US dollar akan melemah lagi. Nah, kapan itu akan terjadi itu sulit dikatakan, tapi nanti kita melihat chartnya juga yang mengindikasikan bahwa memang ada kecenderungan trennya ini dalam waktu dekat akan berakhir. Nah, kita melihat kenapa trennya bisa berbalik arah. Kita melihat misalnya weekly chart di US dollar index, kita melihat bahwa pada saat ini dia boleh dikatakan sangat dekat dengan resistance yang terbentuk selama 5 tahun lebih belakangan ini. Nah, setiap kali US dollar index mendekati level ini di antara 88 hingga 89, dia kembali melemah. Lalu kita melihat juga RSI atau Relative Strength Index menunjukkan bahwa US dollar is very overbought, jadi perlu hati-hati dalam waktu dekat ini. Lalu saya juga sangat suka dengan Elliott Wave seperti Anda tahu bersama. Kita melihat bahwa Elliott Wave juga menunjukkan bahwa trennya kemungkinan akan segera berakhir karena kenapa kita melihat dia telah menyelesaikan wave 1 naik, wave 2 turun, wave 3 naik, wave 4 turun, dan wave atau gelombang 5 naiknya. Nah, sekali lagi kalau kita ke cerita kereta api ini, kita melihat bahwa di kereta api ini yang pertama dia naik pelan-pelan, lalu dia konsolidasi atau berhenti di stasiun, ibaratnya dia cari penumpangnya di titik 2 ini, lalu dia naik kencang sekali ke stasiun nomor 3, lalu dia konsolidasi lagi, cari penumpang lagi di wave nomor 4, lalu terakhirnya dia naik wave nomor 5. Nah, kalau ini selesai biasanya dia akan turun atau konsolidasi dalam bentuknya A, B, C, dan melanjutkan trennya nanti dalam wave 1, 2, 3, 4, 5 lagi. Atau kalau misalnya tren ini udah benar-benar selesai, dia akan benar-benar balik arah dan membentuk 1, 2, 3, 4, 5, dan kembali membentuk suatu downtrend yang cukup kuat. Sekali lagi juga perhatikan bahwa RSI menunjukkan bahwa ada bearish divergence, artinya ini menunjukkan bahwa secara internal tren naik ini sudah mulai makin lemahnya dan bisa terjadi koreksi ke depannya. Nah, kalau kita melihat juga secara musiman, ini juga menunjukkan bahwa biasanya pada umumnya bulan Desember bukan yang begitu bagus untuk US dollar, di mana biasanya kecenderungannya adalah melemah cukup signifikan kalau kita melihat misalnya secara rata-rata dari tahun 1986 hingga 2011 dia biasanya rata-rata turun 1% terhadap mata uang utama di dunia yang lainnya gitu. Lalu apa yang kita bisa melakukan dengan informasi ini atau peluangnya ada di mana? Nah, kalau kita melihat peluangnya pada saat ini menurut saya paling bagus di euro. Kenapa? Karena juga menunjukkan Elliott Wave structure yang jelas sekali di mana kemungkinan 5 wave juga udah selesai. Tentunya bukan naik kalau euro tapi turunnya. Lalu kita melihat juga bahwa baik di RSI Relative Strength Index maupun di MACD histogram ada bullish divergence. Artinya bahwa downtrend ini bahan bakarnya itu mulai habis atau secara internal mulai melemah dan dia akan segera naik kembali. Kita melihat misalnya tadi malam dengan keputusan ECB yang tidak melakukan QE atau quantitative easing seperti yang dilakukan sama The Fed sebelumnya, dia mencapai low-nya di 1.2280, tetapi setelah itu naik lagi hingga sekitar 1.2450. Jadi saya rasa peluangnya cukup besar pada saat ini di euro
dan boleh buy on weakness kalau euro itu sendiri. Dan terakhirnya, mari kita melihat juga the COT report, dan saya tulis di sini juga watch out for the fireworks, kembang apinya. Kenapa demikian? Karena saya melihat bahwa the commercial traders atau the smart money, kita melihat bahwa mereka telah siap dan memposisikan diri untuk mencari untung ketika euro itu naik kembali. Kenapa demikian? Karena mereka punya long position sebesar 365.000 lot lebih ketimbang short position yang hanya di bawah 150.000 lot. Artinya long position ini 2 kali lipat short position. Sedangkan kembali kalau kita melihat spekulator atau non-commercials, kita melihat bahwa mereka jauh lebih short ketimbang long dan bahkan 4 kali lipat pada saat ini. Jadi untuk merangkum kembali, kita tadi melihat bahwa kenaikan dolar belakangan ini kemungkinan mulai habis bahan bakarnya, boleh dikatakan, di mana kita melihat banyak faktor yang bisa menahan kenaikan selanjutnya. Kenapa demikian? Bahwa sekarang kita melihat ekspektasi kenaikan suku bunga dan ekonomi yang masih cenderung bagus ini, saya rasa kemungkinan ke depannya ekspektasi ini akan berubah. Kenapa demikian? Karena saya perkirakan ekonomi di Amerika Serikat juga akan melambat seiring dengan pelambatan yang terjadi di Eropa dan juga di Jepang, dan oleh karena itu juga pada akhirnya kemungkinan The Fed akan memutuskan untuk tidak menaikkan suku bunga. Kalau itu terjadi, kemungkinan besar juga US dollar akan kembali terkoreksi terhadap euro dan juga Japanese yen dalam skala yang lebih kecil mungkin, tetapi kita melihat peluangnya yang ada pada saat ini. Kalau misalnya US dollar melemah, saya rasa peluang yang paling besar adalah di euro yang kemungkinan akan naik kembali di atas 1.30. Sekian dari saya saat ini. Sampai jumpa di Valbri News berikutnya.